Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kalian bertemu kembali dengan saya, Ibu Ella Hartati, dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis jenjang Madrasah Aliyah di kelas 11. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang toleransi beragama yang ada di bab 4. Kita simak sama-sama. Nah, sebelum kita membahas tentang toleransi beragama lebih lanjut, Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran kali ini. Kalian bisa simak sendiri yang ada di dalam slide-nya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama kalian nanti dapat menghayati, kemudian kalian juga memiliki sikap dan etika dalam pergaulan. Kemudian kalian juga dapat menganalisis dari setiap surat-surat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian kalian juga dapat mempresentasikan dan menjelaskan kembali tentang kandungan ayat dari surat-surat yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, mari kita lihat dulu sama-sama. Coba lihat ini. Nah, ini di gambar yang kalian lihat itu, apa yang dapat kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar yang ada di dalam tampilan? Kemudian ini juga. Ya, dari kedua gambar itu kita bisa melihat banyak perbedaan yang tampil. Dari gambar pertama kita bisa lihat beragam-ragam orang berbeda dari cara berbusananya. Kemudian dari gambar yang kedua pun sama. Mereka menunjukkan ciri khas dari agama masing-masing. Nah, bahwasanya seperti yang kita tahu, di negara kita Indonesia itu kita memiliki beragam-ragam agama. Dari beragam-ragam agama itu otomatis akan banyak sekali perbedaan yang muncul. Dari gambar di atas terlihat bahwa perbedaan itu tidak sampai menghalangi kerukunan dan kedamaian dari masing-masing umat beragama. Nah, itu yang dinamakan toleransi. Kita lihat dulu untuk secara kajian ilmiahnya, toleransi atau lebih tepatnya kita selalu mengenalnya dengan kata tasamuh. Secara bahasa itu, secara etimologi, toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya atau yang dari asal katanya berasal dari kata tolerate yang artinya dia itu menahan diri, kemudian tenggang rasa, kemudian saling menghargai. Nah, itu yang namanya toleransi. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, untuk di dalam Al-Qur'an itu sendiri ya, kitab suci umat Islam itu, toleransi di dalam Islam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Tertera di dalam Quran surat yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama itu adalah Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, kemudian Quran surat Yunus ayat 40-41, Quran surat Al-Kahfi ayat 26, kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13, dan kemudian ada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Anas. Nah, itu yang akan kita pelajari pada mata pelajaran bab 4 toleransi beragama. Nah, untuk pertemuan sekarang, pertemuan pertama, kita akan membahas 2 surat dulu. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan Quran surat Yunus ayat 40-41. Nah, baiklah kita bahas untuk surat yang pertama dalam materi
toleransi beragama, yaitu Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Mari kita sambil baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, Shadaqallahul Adzim. Nah, itu adalah Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sekarang kita lihat terjemahan dari Quran Surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Artinya adalah aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ya, la a'budu itu aku tidak akan menyembah, ya. Untuk ayat yang ketiganya, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna, penyembah bukan penyembah, ya. Yang keempatnya, wala ana abidum ma abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat terakhir, ayat ke-6 dari Quran Surat Al-Kafirun, lakum dinukum wa yadin. Artinya, untukmu agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian kita akan menganalisis tentang asbabun nuzulnya, yaitu asal-usul diturunkannya Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 itu diturunkan secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka diantaranya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Ash bin Wa'il As-Samhi, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Apa sih yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad? Saya sedikit bercerita, ya. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, itu pada zaman jahiliyah, ya, tokoh-tokoh kafir seperti yang tadi sudah disebutkan itu, mereka itu memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW seperti ini. Wahai Nabi Muhammad, ikutlah ke dalam agamaku, maka aku akan ikut ke dalam agamamu. Coba saja 1 tahun. Kamu ikuti segala kegiatan di agamaku, maka aku pun akan mengikuti segala kegiatan di agamamu. Nanti kalau misalnya kamu merasakan ada kebaikan di dalam agamaku, maka pindahlah kamu ke agamaku. Dan begitu pun sebaliknya, kalau aku merasa ada kebaikan di dalam agamamu, aku akan pindah ke dalam agamamu. Seperti itu yang dikatakan oleh para kafir Quraisy itu.
Ya, jadi mereka mengajak Nabi Muhammad untuk pindah ke agama mereka. Tapi mendengar ajakan seperti itu, Nabi Muhammad langsung berkata, "Aku hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Nah, makanya di dalam Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu berbunyi bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun bukan penyembah apa yang kamu sembah. Nah, dari ayat 2 sampai dengan 5 itu, di ayat ke-6 diberikan penegasan bahwa lakum dinukum wal yadin. Untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Jadi di situ Nabi Muhammad itu mempertegas untuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, bahwa dia tidak akan berpindah kepada agamanya. Kemudian dia pun tidak memaksakan kepada kaum Quraisy untuk ikut ke dalam agama beliau, ke dalam Islam gitu ya. Jadi tidak ada pemaksaan di situ. Kita lihat lagi untuk gambar yang ada di sini. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar yang memperlihatkan tentang toleransi beragama yang ada di negara kita. Bagaimana kerukunan dan kedamaian itu terjadi meskipun kita berbeda-beda agama. Kenapa terjadi? Karena kita saling menghargai. Seperti itu. Nah, ini adalah isi kandungan ayat dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 bahwa toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Kemudian, umat Islam dilarang mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, tata cara beribadah dalam Islam adalah ditentukan oleh Rasulullah. Yang keempat, toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan hubungan antar umat manusia atau muamalah. Terakhir, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang menjadi keyakinannya. Nah, ya, jadi memang dipertegaskan di sini bahwa kita tidak boleh memaksakan seseorang atau suatu kaum untuk ikut ke dalam keyakinan kita. Gitu ya, semuanya tergantung kepada keyakinan masing-masing. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang surat yang kedua, yaitu surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Silahkan kita ikut membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'una mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, kita sama-sama simak untuk penjelasan atau terjemahan dari kedua ayat ini ya. Nah, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, yang ini ya, wa minhum mayyu'minu bih wa minhum mayyu'minu bih. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Nah, yang itu wa minhum man la yu'minu bih. Nah,
wa minhum la yu'minu bih, dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, ya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kita lanjut ke ayat 41-nya. Wa in kadzabuka faqulli. Wa in kadzabuka faqulli. Dan jika mereka mendusta kepada kamu, maka katakanlah, faqulli, maka katakanlah, amali walakum amalukum. Amali walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Amali walakum amalukum. Ya. Kemudian antum bari'una mimma a'malu. Antum bari'una mimma a'malu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Dan wa anna bari'una mimma ta'malun, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Jadi di situ di ayat 41 itu jadi sudah dijelaskan, lebih dipertegas lagi dari kita lihat kata-kata yang ini ya, ayat yang ini. Amali walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, seperti itu ya. Bisa paham ya. Nah, kemudian kita lanjut kembali ke penjelasannya dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Nah, di ayat 40 sampai dengan 41, orang-orang itu, manusia itu tergolong menjadi dua golongan. Apa saja dua golongan itu? Yang pertama adalah orang yang menerima Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mendustakan Al-Quran. Nah, seperti tadi ya, kita baca wa minhum may yu'minu bih wa minhum la yu'minu bih. Nah, gitu ya. Wa minhum may yu'minu bih, yang ini orang yang menerima Al-Quran, dan wa minhum la yu'minu bih adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat 40. Nah, kemudian di ayat 41-nya, nah yang tadi, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Nah, kemudian untuk kandungan ayatnya. Di sini untuk kandungan ayat dari surat Yunus ayat 40 ini menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan orang yang benar-benar mempercayai dengan itikat baik terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalam kekafiran, ya, karena mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kemudian di ayat 41-nya untuk Quran surat Yunus menyatakan bahwa ajaran agama Islam itu sangat menghargai perbedaan. Nah, karena masing-masingnya memang mempunyai hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam, sekalipun Islam itu adalah agama yang benar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari kedua surat yang sudah kita bahas tadi, yaitu Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Ya, dari kesimpulannya, untuk sikap dan perilaku yang nanti akan yang diterapkan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 itu adalah hendaknya kaum muslimin itu mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat gitu. Jadi keimanannya, keyakinannya harus kuat, karena memang ketauhidan dari diri kita sendiri itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian masing-masing dari kelompok beragama itu
mereka diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kemudian ya, setiap pemeluk umat beragama itu diberikan tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kesimpulan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 itu adalah setiap orang itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang mukmin itu diberikan hak untuk selalu menghargai dan dihargai oleh orang lain. Maksudnya di sini adalah bahwa orang lain tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, dan kita pun tidak harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi semuanya sudah menjadi tanggung jawab masing-masing atas apa yang diperbuatnya. Nah, seperti itu untuk kesimpulan dari kedua surat yang sudah kita bahas tadi. Ya, yang pertama adalah Quran surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6, yang kedua adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Keterkaitannya dengan toleransi beragama. Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang Quran surat Al-Kahfi ayat 29 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13. Nanti kita akan bahas bersama-sama tentang kedua surat tersebut dan bagaimana keterkaitannya terhadap toleransi beragama. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.